Ya, Assalamualaikum. Halo semua. Waalaikumsalam. Oke, benar kan ya invite-nya saya ini ke Dewi Kori, Nafitrian sama Mira Sofia. Satu lagi ada tapi nggak masuk ya kayaknya, susah. Oke, apa kabarnya? Alhamdulillah, Bu, baik. Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Sebelumnya kita kan udah pernah bimbingan klasikal juga ya waktu pas kelas 10 kalian. Nah, sekarang ini kalian itu udah di kelas 11 apa ya? Saya lupa 11. 11 IPS 2, Bu. Oh ya, oke. Oke. 11 IPS. Iya, oke, sip. Gimana nih anak-anak? Jadi hari ini itu kita akan melakukan kegiatan bimbingan klasikal lagi. Nah, kegiatan ini itu saya adaptasi dari asesmen yang telah saya lakukan dan dibantu oleh guru-guru wali kelas kalian. Nah, dari hasil asesmen saya mendapatkan jawaban-jawaban yang kalian pilih itu menunjukkan bahwa kalian memerlukan bimbingan klasikal. Bimbingan klasikalnya itu mengenai kematangan karirnya kalian, karir pendidikan ya terutama, betul? Oke. Ya, Bu. Bu. Oke. Mungkin kalian udah pernah kenal kan ya, saya sama Raini, saya guru BK-nya. Salam kenal lagi, halo, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan ini dengan asas kerahasiaan seperti biasa, lalu juga kesukarelaan, kenormatifan, dan juga asas keterbukaan ya. Jadi kalian sebagai murid-murid di sini, siswa-siswa di sini yang akan melakukan kegiatan bimbingan klasikal, kita akan jaga rahasianya, tapi kita juga mengeluarkan pendapat semua juga berdasarkan norma-norma yang ada, harus saling menghargai. Lalu untuk tahap selanjutnya mungkin kita akan berdoa dulu ya, biar saya pimpin saja doanya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya, anak-anak, hari ini saya mau ngajakin kalian dulu untuk ice breaking supaya gampang gamesnya. Ini cuma biar kalian fresh aja nih. Dua tangan kalian keluarin jempol sama kelingking, tapi secara bersamaan. Jadi ketika saya bilang kanan, keluarin kanan tapi bersamaan. Kanan, kiri, kanan, kiri. Oke. Oke, mulai terkecoh ya. Oke, kita mulai ya. Oke, kita siapkan di depan. Yuk, mulai. Kanan. Oh, Mira. Halo, Mira. Oke, ya, good, Mira. Ya, yuk, mulai. 1, 2. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Oke, udah cukup. Terima kasih. Oke. Alhamdulillah ya, udah selesai kita melakukan kegiatan ice breaking-nya. Kalian sangat kooperatif ya di games ini. Benar-benar lucu, rame. Terima kasih banyak. Nah, sekarang kita akan memasuki tahap inti nih. Nah, teman-teman, kan sebelumnya mungkin guru wali kelas kalian sudah memberikan pengetahuan ya bahwa hari ini kalian akan melakukan kegiatan bimbingan klasikal. Tapi materinya mungkin kalian kan belum tahu nih. Nah, kira-kira menurut kalian apa nih materi yang akan saya bawa untuk kali ini? Kalau sesuai asesmen yang tadi Ibu bilang mah berarti yang berkaitan sama karir ya? Iya, betul. Atau pendidikan? Betul.
Ya, betul. Ya, jadi karena asesmen kemarin itu saya lihat itu kalian memerlukan bimbingan klasikal di bidang karir, pemutusan karir pendidikan. Mungkin memang usia-usia kalian adalah usia-usia remaja yang mana usia ini memerlukan bimbingan karir untuk bimbingan klasikal di bidang karir, maksud saya, untuk mau kemana sih saya gitu, mau melakukan pendidikan seperti apa, dan saya melihat kalian rata-rata Dewi, Nafid, Mira, dan satu lagi teman kalian itu memerlukan pengetahuan tentang mengenai pendidikan seputar beasiswa mungkin ya. Terus juga bagaimana caranya kita bisa kuliah di luar negeri dan kita bisa survive di sana walaupun kita low budget istilahnya, seperti itu ya. Oke. Saya mulai ya. Saya share screen sebentar, saya Oke, udah kelihatan ya di layar kalian? Udah muncul, Bu. Oke, udah Belum, muncul. Bu, Mas Todi. Oh, belum. Oke. Nah, udah sekarang ada. Oke, udah ya. Oke. Teman-teman, kalian hari ini akan melakukan konseling karir terkait dari bimbingan klasikal yang akan saya lakukan. Sebelumnya nih, kalian tahu nggak sih ini siapa? Tahu, Bu. Tahu ya. Siapa nih? Ya, dia itu Jerome Pauline ya. Dia itu mahasiswa di Jepang, kuliahnya di Waseda University. Jurusannya ini jurusan yang sangat keren karena jurusannya adalah matematika terapan. Bayangin, matematika cowok pinter ya, hebat. Hebat banget. Nah, dia itu orang Indonesia loh. Jadi dia itu orang Indonesia yang ternyata dia itu memiliki kemampuan, kepintaran yang alhamdulillah membuat dia bisa mendapatkan beasiswa, dan bahkan beasiswanya itu yang dia dapat itu adalah beasiswa Mitsui Nko. Nah, beasiswa Mitsui ini beasiswa yang full loh di Jepang. Jadi enak banget gitu. Nah, di mana nih kampusnya, di mana Jerome? Nah, ini dia kampus Jerome. Sebentar, lama ya. Nah, ini dia kampusnya, Waseda University. Keren nggak menurut kalian? Keren, Bu. Nggak ada di Indonesia. Keren ya. Kokoh banget kelihatannya kan. Keren banget, Bu. Nah, kalau ini ada yang kenal dong. Ini lagi rame banget, happening banget nih. Maudy Ayunda. Wih, Maudy Ayunda ini perempuan cantik, aktris, dan dia itu pinter banget gitu karena dia itu waktu pas kuliah itu selalu ambil kuliahnya itu pakai ini double degree gitu. Jadi dia ngambil 2 atau 3 mata kuliah, jurusan dalam
pendidikannya, 1 kali pendidikannya. Seperti waktu pas S1, dia itu di Oxford University, itu tahun 2016, dia itu ngambil politik, lalu ngambil filsafat, dan juga ngambil ekonomi, bayangin. Itu semua yang pusing-pusing ya, politik, filsafat, dan juga ekonomi. Tapi dia mampu melakukan kuliahnya dengan baik, sampai akhirnya dia lulus. Lalu, setelah lulus, dia nggak berhenti di situ aja. Dia melakukan S2-nya kembali. Nah, S2-nya nggak main-main juga. S2-nya itu di Stanford University. Itu juga kampus yang benar-benar dambaan semua orang-orang ya. Karena wah keren banget pendidikannya, jaringannya luas, dan ilmunya pasti tentu sangat-sangat dibutuhkan ya. Benar-benar pokoknya keren banget itu kampus gitu kan. Saya yakin kalian di sini juga pasti pengen dong kuliah di luar negeri seperti Maudy Ayunda. Pengen banget, Bu. Oh banget ya, apalagi udah cantik, pinter, berwawasan luas, punya etika yang baik, wah keren banget ya. Terus dia itu S2-nya di Stanford University itu ngambil apa coba? Ngambil bisnis dan pendidikan. Seperti apa yang dia pengen, bahwa dia ini ingin memperbaiki, dia ingin membuat pendidikan di Indonesia itu semakin baik gitu. Mira sepertinya jaringannya kurang bagus, nggak apa-apa ya, kita lanjut aja. Nah, seperti apa sih kampus dari si Maudy Ayunda ini di Oxford dan juga Stanford? Ini dia Oxford University dan Stanford University, kampus yang tempat di mana Maudy Ayunda belajar. Ini di sini. Nah, kalau kalian nih jadi orang yang terpilih bisa masuk ke dua-duanya di kampus ini nih, kalian mau pilih kampus yang mana? Kalau Dewi mau masuk kampus yang mana, Dew? Oxford aja dulu. Wih, amin. Kalau Nafid, mau Oxford atau Stanford? Dua-duanya aja, Bu, biar double degree. Oh, gitu. Jadi enak ya. Oke. Kalau Mira mau kemana, Mir? Mau ke Oxford. Oke. Nah, kalau kalian mau, bagus. Berarti minat kalian sangat kuat ya, sangat tinggi. Lalu bagaimana nih caranya? Nah, kita masuk ke bagian part yang paling penting kan, yaitu bagaimana caranya. Oke. Bagaimana caranya? Nah, salah satunya cara yang bisa kalian lakukan untuk mendapatkan pendidikan di luar negeri terutama, yang tentu dananya itu besar, tentu biayanya itu lumayan banyak banget, itu adalah dengan cara beasiswa, ya. Tapi sebelum jauh, kita harus mengenal dulu beasiswa itu apa nih. Nah, ini ada 2 jenis nih. 2 jenis beasiswa yang harus kalian ketahui untuk mencari beasiswa mana yang tepat untuk kalian cari gitu ya. Yang pertama adalah beasiswa penuh atau beasiswa full scholarship. Nah, beasiswa ini biasanya membiayai sampai ke makannya kalian, sampai ke apartemen atau tempat tinggal kalian atau mes misalnya ya. Mereka membiayai sampai full ya. Nah, kalau misalnya beasiswa sebagian itu biasanya mereka bayarnya hanya pendidikannya aja atau misalnya SPP-nya aja mungkin gitu. Jadi ini beasiswa sebagian atau beasiswa partial scholarship gitu. Nah, ini penting banget kalian ketahui karena ketika kalian mau masuk beasiswa, kalian itu harus tahu kemampuannya kalian, lalu keinginannya kalian seperti apa. Terus misal kebutuhan kalian itu saya low budget Bu, saya kekurangan finansial untuk sekolah di luar negeri. Berarti kalian harus mencari yang mana? Dari penuh atau yang sebagian?
penuh. Betul, betul. Nah, jadi kita harus cari yang beasiswa full, yang beasiswa penuh, karena dia itu membiayai dari mulai tempat tinggal kita, lalu dia juga memberikan keuntungan kita, yaitu pendidikan yang udah jelas pasti gratis ya, dari mereka tuh gratis, udah termasuk seperti kita itu diberikan full aja gitu, seperti yang bayar gitu, nggak ada perbedaan sama sekali gitu. Nah, lalu apa nih beasiswa yang biasanya keluar nih? Nah, biasanya kalian dari awal itu harus mengincar beasiswa-beasiswa yang paling umum, yaitu beasiswa di pemerintah. Nah, beasiswa ini ditawarkan oleh pihak pemerintah. Nah, biasanya misalnya itu kementerian atau lembaga lainnya, atau berbagai departemen lembaga pemerintahan menyediakan beasiswa yang nggak hanya dapat diikuti oleh karyawannya aja, tapi bisa juga terbuka oleh umum gitu, untuk umum gitu ya. Lalu beasiswanya apa aja? Gitu kan. Selain pemerintah, apa aja nih? Nah, ini nih beasiswa yang bagus juga gitu. Sebelum ke sini, saya mau ngasih tahu dulu bahwa sebenarnya beasiswa itu bentuk pembiayaannya itu macam-macam. Ada yang penghargaan, ada yang bantuan. Kalau penghargaan itu misalnya kalian mengikuti kontes, lalu kalian menjadi juaranya. Nah, itu kalian dapat beasiswa penghargaan gitu. Terus ada beasiswa bantuan gitu kan. Seperti beasiswa pendapatan orang tua atau kesulitan untuk menempuh studi tapi kalian itu berprestasi, itu bisa dari beasiswa bantuan. Ada juga beasiswa penelitian di mana kalian biaya yang dibutuhkan selama-lamanya penelitian yang dilakukan, kalian itu akan dibiayai gitu. Lalu ada non-akademik, ada beasiswa ikatan dinas, biasanya ini yang udah kerja, terus dia mau dapat beasiswa untuk pendidikan lain, itu bisa gitu. Nah, terus beasiswanya kita harus cari apa nih, Bu? Bisa pakai beasiswa yang ada di, misal saya contohkan ya, yang ada di pemerintah gitu. Ada LPDP, ada LIPI, ada Bappenas gitu. Itu yang dari pemerintah. Terus ada juga nih dari pendidikan biasanya ya. Yaitu dari ini. Beasiswa yang negaranya itu pemberi beasiswanya itu adalah negara-negara maju gitu atau berkembang, yaitu seperti beasiswa NAC itu dari pemerintah Belanda ya, beasiswa Novix Neso itu dari Belanda. Nah, lalu gimana sih Bu caranya untuk mendapatkan beasiswa-beasiswa yang tadi saya paparkan? Nah, persiapannya tuh apa aja? Nah, kalian harus mengetahui dulu kemampuan berbahasa Inggris Anda seperti apa. Ya, ini adalah bahasa yang paling universal. Kenapa? Karena kalau kita di Belanda, di Jerman, di Jepang, dimanapun, bahasa Inggris adalah bahasa universal yang rata-rata orang dimanapun itu pasti penduduknya ada yang bisa bahasa Inggris. Setidaknya kalian harus mengetahui tingkat kemampuan bahasa Inggris Anda dalam berkomunikasi itu baik, gitu ya. Nah, tapi baik itu sebelumnya kalian itu harus mengetahui gitu. Tes TOEFL-nya kalian itu seperti apa gitu. Jadi kebanyakan beasiswa di luar negeri itu membutuhkan skor, di mana skor TOEFL-nya itu minimal biasanya itu 550 gitu. Jadi kalau kurang dari itu dikhawatirkan gitu. Tapi seandainya kalian bisa berkomunikasi bahasa Inggris seperti biasa, berkomunikasi dua arah gitu ya, itu akan memudahkan kok gitu. Nanti ke depannya mungkin kalian akan bisa belajar bahasa-bahasa asing yang tentunya bahasa asing dari negara yang kalian mau tempatin untuk pendidikan kayak gitu. Nah, terus kayak gimana nih misalnya
Nafit mau kuliah di Jepang, berarti Nafit harus bisa berbahasa Inggris. tapi tetap harus bisa berbahasa Jepang juga ya Nafit ya. Iya, Bu. Oke. Jadi selain itu adalah mempunyai pengalaman berorganisasi. Nah, di mana pengalaman berorganisasi ini diharapkan akan menjadi sebuah peluang besar kalian untuk mendapatkan pengalaman. Lalu juga biasanya itu karena organisasi itu biasanya adanya di kampus, lingkungan sekolah, lingkungan kampus atau lingkungan sekolah. Jadi biasanya selain kalian punya pengalaman berorganisasi, pengalaman lain, wawasan kalian juga biasanya luas, dan kalian juga biasanya punya referensi-referensi atau teman-teman yang luas lah gitu ya, sehingga referensi kalian banyak gitu. Selain itu menentukan pilihan kampus gitu. Menentukan pilihan kampus. Misal seperti yang tadi ya, saya katakan bahwa yang pertama adalah kalian harus pilih nih. Saya mau beasiswanya full. Beasiswa full di mana? Misal di Belanda. Kampusnya apa di Belanda yang bagus gitu ya. Terus selain itu kalian harus tentunya menyiapkan CV dengan format yang sistematis gitu ya. Format yang sistematis sesuai dengan keperluan yang ada untuk memenuhi data-data atau persyaratan beasiswa yang kalian tuju. Lalu ada lagi menyiapkan statement of purpose gitu, SOP yang ini ya, SOP yang mateng gitu, SOP yang biasanya kalau misalnya sebelum sesi wawancara, beasiswa itu sebaiknya juga harus menyiapkan jawaban. Nah, jawaban apa? Jawaban apabila terdapat pertanyaan atau mengapa Anda layak untuk mendapatkan beasiswa luar negeri gitu. Kalian harus bisa menjawab pertanyaan itu gitu. Dan nggak boleh berlebihan, kalian harus menjawabnya dengan smart, harus dengan teliti gitu. Tentu dengan CV yang tentu sebelum kalian di proses number 5 ini, kalian itu harus di poin 4 ini kalian harus betul-betul menyiapkannya dengan baik kan. Dengan CV dan format yang sistematis itu akan memungkinkan kalian untuk mendapatkan kesempatan kan untuk wawancara, sesi wawancara, di mana berarti CV-nya kalian itu harus baik, pembuatan CV-nya, terus juga fotonya juga harus formal, jangan foto alay yang dipasang ya, apalagi yang di filter nggak bisa. Jadi kalian harus pakai foto yang terbaik, tapi dengan format dan sistematis yang betul ya. Terus selain itu, apalagi nih persiapannya? Apa? Mungkin awalnya mah harus cari tahu dulu apa beasiswa teh dapatnya daftarnya kemana gitu. Itu nggak sih, harus cari-cari banyak-banyak cari info tentang beasiswa. Good. Betul banget. Berarti Nafit udah sangat paham nih. Alhamdulillah. Betul. Jadi kalian sekarang nih, dari mulai sekarang, walaupun kalian masih di kelas 11, kalian itu harus mulai mencari nih. Kemana tujuannya kalian, mau di mana kampusnya, gimana nih budgetnya, gimana nih, nanti kalian udah mulai searching gitu, kalau misalnya sewa apartemen di luar negeri berapa, kalau misalnya ngekos di dalam negeri itu gimana, berapa, di mana yang murah, di mana yang terjangkau, atau gimana caranya kita dapat beasiswa dalam negeri, nggak hanya di luar negeri, kalian harus udah bisa menjawab itu dari hari ini gitu. Hari ini kalian udah mulai mencari dan tentunya dilakukan dengan berdoa dan juga belajar yang tepat gitu. Jangan sampai kemauannya besar tapi ikhtiarnya tidak ada gitu. Jadi harus tetap dibarengi dengan ikhtiar dan doa gitu ya. Oke, tindak lanjut dari kegiatan ini nanti mungkin saya akan meminta wali kelasnya kalian untuk bisa bertemu dengan kalian lagi untuk membahas bagaimana kematangan kalian selanjutnya untuk
persiapan karirnya kalian. Mudah-mudahan hari ini kalian sudah paham dengan apa yang saya bahas. Terima kasih banyak. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin Mira atau Nafid atau Dewi? Nggak ada, Bu. Alhamdulillah cukup. Ibu, aku mau nanya. Oke, silakan Mira. Gimana Mira? Kan tadi ada pengalaman organisasi. Nah, jadi itu teh harus dari SMP, misal gitu ya, Bu, SMP, SMA, ikutin organisasi-organisasi yang ada di sekolah gitu ya, Bu. Iya, betul. Kalau misalkan organisasinya di luar sekolah gitu, boleh nggak, Bu? Oke. Jadi kalau organisasinya di luar akademik gitu boleh enggak gitu ya? Di luar sekolah gitu. Iya, Bu. Oke, boleh Mira, jawabannya boleh banget. Yang penting kalian punya pengalaman organisasi. Di sini pengalaman organisasi itu bergunanya untuk menambah wawasan kalian, menambah referensi gitu, Set. Jadi kalau ketika kalian buat CV, kalian pernah berorganisasi, misal di organisasi kesehatan, kalian mau masuk ke pendidikan kesehatan. Dilihat nih, kalian pernah masuk di organisasi kesehatan mana? Wah, keren nih. Organisasi ini memang isinya kegiatannya bagus-bagus tentang kesehatan. Nah, itu akan menjadi salah satu referensi yang terbaik buat kalian nanti, kayak gitu. Gitu, Mira, cukup difahami? Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ini cukup untuk kegiatan bimbingannya kita. Teman-teman, terima kasih ya atas waktunya. Dewi juga terima kasih Dewi atas waktunya. Dewinya hilang ya kayaknya ya. Mungkin karena sinyal, nggak apa-apa. Ya, saya mengucapkan terima kasih. Kalau ada perlu, mungkin kalian tinggal chat saya aja. Kalian bisa hubungin saya, minta nomor saya ke wali kelasnya kalian. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kalian semua sehat selalu. Tetap jaga kesehatan ya di era pandemi seperti ini. Walaupun kita tetap maya seperti ini, tapi kalian tetap semangat menjalani bimbingan klasikal ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih ya. Saya akhiri kegiatan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Makasih juga infonya.